Film kelima nih, di Boma kelima, puji Tuhan dari film pertama sampai film kelima senang banget selalu bisa menjadi bagian dari Boma, dari film pertama Ngenes sampai Cek Toko 11, Susah Sinyal, tahun lalu Mili dan Mamet, dan sekarang Imperfect. Mungkin kalau dari segi sejarah di Boma mungkin ini peringkat tertinggi kali, peringkat kedua di box office Indonesia, tapi mau menang gak menang sih udah senang banget bisa terus konsisten karyanya ada di 10 besar film Indonesia. Dari tahun ke tahun masuk Boma terus jadi agak beban gak sih harus filmnya box office lagi next year? Iya, mau diakui atau enggak beban pasti ada sih. Beban pasti ada, jadi kayak kalau mau bikin film lagi tuh kayak ada pressure, berarti harus top 10 lagi nih gitu. Cuman karena udah film kelima jadi udah berusaha untuk nyari gimana caranya bisa lebih rileks menghadapi pressure seperti itu gitu. Karena kalau dipikirin itu karena nggak akan nemu gitu, gimana sih film yang laku tuh yang kayak gimana, nggak akan ada yang bisa jawab. Maksudnya kita hanya bisa berusaha tapi penonton yang menentukan. Jadi ya aku seperti biasa hanya berusaha bikin cerita yang sedekat mungkin, kalau bikin komedi ya selucu mungkin, dengan pemain yang berakting di depan kamera sebaik mungkin, ya pokoknya semua yang ada di dalam kapasitasnya sebagai penulis dan sutradara itu aku jalanin sebaik mungkin. Sisanya kita serahkan kepada penonton di luar. Biasanya kan spesialis akhir tahun nih kok filmnya. Ya. Tahun ini udah nyiapin lagi. Tahun ini lagi dalam proses menulis, belum bisa diumumkan proyeknya tapi masih dalam proses persiapan skenario. Untuk doakan saja masih konsisten di setiap bulan Desember. Genrenya sendiri akan genrenya masih belum keluar dari genre drama komedi sampai saat ini. Kenapa tuh senyum-senyum? Kenapa tuh kok? Kenapa? Karena lagi mempersiapkan sesuatu yang berbeda tahun depan. Jadi untuk tahun ini masih bermain di zona aman dulu karena butuh memecah sedikit konsentrasi, nyicil buat persiapan tahun depan, karena tahun depan ini mau untuk pertama kalinya keluar dari genre drama komedi. Aku juga jujur nggak sabar pengen ngumumin, tapi karena terlalu banyak hal yang belum pasti jadi belum bisa diumumin dulu. Tapi tahun ini bikin drama komedi lagi untuk ke-6 kalinya, udah cukup jenuh juga, bosan juga 6 tahun berturut-turut. Jadi tahun depan film ke-7 pengen keluar dari genre drama komedi. Dia melibatkan istri juga kok sebagai penulis. Kali ini enggak nih, kali ini nulis sendiri. Istri saya masih terlalu capek setelah kemarin Imperfect, masih angus palanya, jadi diajak nulis, nggak mau capek gitu. Jadi kali ini saya setelah 3 film berturut-turut nulis berdua, Susah Sinyal, Mili Mamet, Imperfect, nulisnya tandem. Sekarang saya balik lagi ke format Ngenes dan Cek Toko Sebelah, nulis skenario-nya sendiri. Tapi ada kesusahan emang kok keluar dari genre komedi? Pastilah, pasti kan kita kalau mau melakukan sesuatu yang baru pasti takut kan. Maksudnya drama komedi kan udah jadi comfort zone gitu, kayak udah tau lah gitu, udah punya pengalaman yang cukup untuk terus-menerus memperbaiki di genre yang sama. Tapi kalau keluar ke genre baru yang belum pernah dicoba, pasti ada banyak ketakutan gitu. Secara teknis gimana, secara penerimaan penonton gimana, mikirnya kalau film Eros kan drama komedi, ntar kira-kira tiba-tiba berubah genre, respon orang gimana, kayak gitu-gitulah. Pasti ada banyak ketakutan yang harus dihadapin. Perubahan genre di tahun depan itu atas dasar kejenuhan atau emang ada ajakan orang utamanya lain? Atas dasar kejenuhan sih, karena udah sama tahun ini kan berarti 6 tahun berturut-turut ya bikin drama komedi terus gitu. Jadi bosan juga sih, pengen explore juga sesuatu yang baru. Jadi yang mendasari utamanya memang atas dasar kejenuhan, dan yang kedua memang si genre yang aku mau bikin itu memang sebagai penonton pun aku senang menikmati genre itu sebagai penonton ya. Jadi pengen coba bikin superhero gitu. Main sebut aja. Balik lagi nulis sendiri setelah 3 tahun nulis sama istri, ada kesulitan nggak sih adaptasi ulang gitu? Adaptasi, iya pasti. Biasanya nulis sama istri kan enak ya, kalau stuck tinggal nanya gitu, terus apa tinggal kita brainstorm. Sekarang kan sendiri, jadi lumayan proses yang udah 3 tahun nggak aku jalanin gitu. Jadi sekarang balik lagi nulis sendiri ya. Seru dalam artian kayak udah lama ya nggak menjalani perjuangan seperti ini gitu. Jadinya tapi in a way yang menyenangkan, artinya prosesnya jadi terasa lebih personal gitu. Kita punya sense of belonging yang lebih tinggi, dan ya something refreshing aja lah setelah kemarin. Soalnya kemarin kayaknya hubungan rumah tangga agak sedikit tegang ya ketika ngerjain Imperfect tuh. Suami istri tuh jadi hubungan kerja iya, hubungan rumah tangga iya, jadi kayaknya kencang banget gitu. Jadi ada baiknya juga kita rehat sejenak dari
hubungan suami istri ini biarlah sementara dijaga jadi hubungan suami istri dulu gitu, jangan jadi hubungan mitra kerja dulu gitu, karena rumah tangganya jadi tegang gara-gara imperfect kemarin. Untung masuk Ibu mah. Tapi ini keresahan apa nih yang diangkat dari diri sendiri kah? Apa lihat sekitar? Ya aku belum bisa cerita banyak, tapi masih belum jauh-jauh dari tema keluarga. Kenapa masih belum jauh? Karena menurutku keluarga tuh selalu punya cerita yang menarik gitu. Kita semua lahir di keluarga yang pasti masing-masing punya cerita yang beda-beda gitu. Jadi keluarga tuh nggak pernah kehabisan bahan, dan banyak banget hal yang aku alamin di keluargaku sendiri, baik keluarga yang sekarang aku bina maupun keluarga ketika aku dilahirkan di keluarga papa mama yang belum diceritain di film gitu. Banyak pernak-pernik yang menarik yang pengen aku angkat gitu. Jadi mungkin itu akan jadi salah satu bahan bakar untuk bikin skenario ke-6. Masih melibatkan komika? Komika selama bikin drama komedi sih pasti masih akan melibatkan komika lah, karena ibaratnya komedi itu spesialis ya. Maksudnya kalau kita ngajak komika buat main komedi ya ibaratnya itu ibarat ngajak Yayan Ruhian main action gitu. Jadi ya serahkan pada ahlinya aja. Buat aku bukan berarti aktor nggak bisa main komedi, tapi kalau komedinya diserahkan kepada komika ya itu ibaratnya ya serahkan pada ahlinya.